Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Egbert Valenoya, salah satu dosen bagian Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yakni Hukum Laut Internasional. Hukum Laut Internasional adalah mata kuliah dengan bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib fakultas yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Laut Internasional, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang konsep dan teori hukum laut internasional, hubungan hukum laut internasional dengan hukum nasional, konsep teoretik hukum laut, pembagian wilayah-wilayah laut, serta kedaulatan negara dan hak berdaulat, prinsip-prinsip hukum laut internasional, norma dan prosedur lintas damai, lintas alur laut negara kepulauan, serta mampu menganalisis kasus-kasus hukum laut internasional. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, membawakan kuliah secara interaktif dengan metode ceramah dan diselingi dengan tanya jawab. Yang kedua, small group discussion, dan yang ketiga, problem-based learning. Materi pembelajaran mata kuliah Hukum Laut Internasional. Yang pertama, hakikat hukum laut internasional. Yang kedua, sejarah perkembangan hukum laut internasional. Yang ketiga, sumber-sumber hukum laut internasional, formil dan material. Yang keempat, zona laut menurut UNCLOS 1982. Yang kelima, konsepsi negara kepulauan. Yang keenam, jenis-jenis garis pangkal. Yang ketujuh, delimitasi batas laut. Yang kedelapan, potensi dan eksploitasi sumber kekayaan alam di wilayah laut. Kesembilan, tanggung jawab negara pantai terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dan yang kesepuluh, penyelesaian sengketa hukum laut. Adapun komponen penilaian, pertama, partisipasi mahasiswa sebesar 15%, tugas mandiri dan kelompok 30%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%. Dan pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pokok bahasan potensi dan eksploitasi sumber kekayaan alam di wilayah laut. Berikut adalah video pembelajaran yang menggambarkan proses belajar mengajar pada kelas Hukum Laut Internasional. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang saudara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saudara, di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada mata kuliah Hukum Laut Internasional dengan topik pembahasan hari ini adalah potensi dan eksploitasi sumber kekayaan alam di wilayah laut. Ya, tetapi sebelum kita melanjutkan membahas tentang pokok bahasan hari ini, saya ingin mereview kembali pada pertemuan sebelumnya atau pada pertemuan minggu lalu itu. Ada yang masih ingat, saudara? Saya, Pak. Iya, baik. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Tifah Yahro Prato Aini. Jadi, Pak, materi minggu lalu itu tentang delimitasi batas laut, di mana proses penetapan dan penegasan garis batas wilayah laut antara dua atau lebih negara yang berbatasan atau berdekatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari delimitasi ini adalah untuk menentukan secara jelas wilayah kedaulatan atau jurisdiksi masing-masing negara atas laut, dasar laut, dan ruangan udara di atas. Oke, baik. Terima kasih, Siva. Ya, jawabannya sangat baik ya, saudara. Lalu kemudian, apa saja yang kemudian diatur dalam delimitasi batas laut tersebut? Ya, silakan. Batas laut yang diatur itu terdiri dari laut teritorial yang berjarak hingga 12 mil, zona tambahan yang berjarak hingga 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut, dan landasan kontinen bisa lebih dari 200 mil laut, dan tingkat dan tingkat. Iya, baik. Terima kasih ya. Saudara masih ingat dengan jelas apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan di minggu lalu. Nah, sekarang saudara, saya dan saudara semua akan berdiskusi lanjut
tentang potensi dan eksploitasi sumber kekayaan alam di wilayah laut. Nah, sebelum kita membahas, saya ingin bertanya, apakah saudara ada yang mengetahui apa itu eksploitasi sumber daya laut? Ya, silakan. Ya, Hatu. Laut dilakukan penambangan mineral dan struktur kelautan namun digadang Iya, memang eksploitasi laut itu dia bukan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, tapi juga dapat dilakukan oleh individu-individu. Nah, pertanyaan lanjutan, kemudian apa saja dampak yang dirasakan dari eksploitasi tersebut? Ada yang bisa jawab? Iya, baik. Iya. Dan kedua, konflik wilayah laut antara negara yang terjadi seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Jo. Memang saudara, fenomena tentang eksploitasi sumber daya alam, khususnya di wilayah laut itu, dia tidak terbantahkan. Kenapa tidak terbantahkan? Saudara, kita ada di zaman modern yang terus berkembang setiap saat. Setiap negara-negara itu dia berlomba untuk bagaimana menjadikan negaranya yang terbaik. Untuk menjadikan bagaimana negara-negaranya itu ada pada pandangan-pandangan hukum, pandangan-pandangan negara-negara internasional bahwa dia yang terbaik. Nah, Laut Cina Selatan itu sebagai salah satu contoh yang sampai saat ini ASEAN sendiri masih ada pada tahapan yang bagaimana menyelesaikan setiap konflik yang ada pada negara-negara yang mengklaim bahwa Laut Cina Selatan itu adalah miliknya. Nah, saudara, setiap slide yang ada pada layar kaca saudara, saudara lihat, itu adalah peta wilayah negara Republik Indonesia. Peta wilayah negara Republik Indonesia, yang mana laut teritorial ini, dia menjadi aspek yang sangat penting bagi negara Republik Indonesia untuk mengelola, untuk mengeksploitasi sumber daya kekayaan alam di wilayah laut. Nah, kalau saudara lihat, Indonesia ini kan dia ada berbatasan dengan beberapa negara. Ya, Indonesia berbatasan dengan beberapa negara. Yang paling dekat itu negara apa? Ada yang tahu? Yang paling dekat, yang sering kita konflik dengan dia. Ya, negara Malaysia, betul. Negara Malaysia. Yang paling sering kita berkonflik itu adalah negara Malaysia. Kenapa? Kita punya batas, bukan cuma batas wilayah laut, tetapi juga batas wilayah darat dengan negara Malaysia ini. Oleh sebab itu kita punya kepentingan pengelolaan wilayah perbatasan, baik itu di darat maupun di laut, itu menjadi tanggung jawab bersama. Dan negara khususnya memiliki peran yang penting untuk hal ini. Nah, gambar yang berikut ini, saudara, adalah bagaimana Laut Cina Selatan menjadi laut yang sampai saat ini masih menjadi wilayah yang konflik. Negara-negara berkonflik tentang wilayah ini. Pusat konfliknya adalah bagaimana? Bagaimana negara-negara ini mengklaim bahwa ini adalah milik dari, misalnya Vietnam dia mengklaim, Malaysia juga mengklaim, Brunei mengklaim, dan juga Taiwan. Nah, dan sampai saat ini belum ada kesepakatan final bahwa Laut Cina Selatan itu harus dikelola secara bersama, ataukah Laut Cina Selatan itu dikelola berdasarkan laut teritorial, sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Nah, saudara, kalau kita sudah tahu bagaimana eksploitasi sumber daya wilayah laut tadi, nah sekarang bagaimana konvensi hukum laut itu dia mengatur bagi setiap negara pantai yang memiliki hak dan tanggung jawab. Ada 3 poin penting yang kemudian diatur. Yang pertama adalah hak berdaulat.
kalau kita melihat setiap negara yang berdaulat itu dia memiliki hak untuk mengelola, dia punya tanggung jawab untuk bagaimana menjaga, dan dia punya kewenangan untuk mengatur. Nah, sekarang bagaimana hak berdaulat itu dia diatur? Hak berdaulat itu untuk apa? Kalau saudara perhatikan di slide yang ada di depan saudara, untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan sumber kekayaan alam hayati atau non-hayati dari perairan dasar laut, dan di bawah tanah atau tanah di bagian bawah laut. Yang kedua, saudara, atas kegiatan-kegiatan eksploitasi yang berikut adalah yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pembinaan dari lingkungan maritim. Nah, saudara, 3 aspek ini kemudian dia menjadi penting. Kenapa? Karena negara memberikan hak untuk setiap orang yang ada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia untuk bisa mengelola. Nah, di dalam hak yang diberikan itu ada masyarakat adat. Ya, ada masyarakat adat yang kemudian menjadi tanggung jawab dari negara untuk melindungi, ya. Kalau kita lihat di pasal 18B, bahwa pasal 18 ayat 2 itu, bahwa negara itu dia hadir, dia memberikan jaminan perlindungan untuk masyarakat adat. Ada di sini masyarakat adat? Siapa di sini yang masih dikategori sebagai masyarakat adat? Saudara perhatikan, yang masih memiliki marga, ada yang punya marga di sini? Semua punya marga? Atau ada yang tidak punya marga? Ya, yang punya marga itu dia masih memiliki ikatan dengan masyarakat adat, ya. Jadi bukan cuma saudara yang masih rutin pulang ke kampung lalu melakukan tanggung jawab sebagai anak adat lalu dikatakan masyarakat adat. Tidak. Saudara yang memiliki ikatan batin dengan marga itu masih dikatakan sebagai masyarakat adat. Nah, hak-hak masyarakat adat di wilayah pesisir itu dia dijamin dan dia diatur dalam undang-undang, selain undang-undang dasar yang menjadi payung hukum kita, kemudian dia diatur dalam undang-undang 27 2007, dan kemudian dirubah lagi dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang bahwa masyarakat pesisir ini dia memiliki hak untuk mendiami dan memanfaatkan wilayah pesisir, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Nah, ada yang tinggal di wilayah pesisir. Siapa di sini yang rumah di wilayah pesisir? Tidak ada, berarti semua di kota. Nah, kalau di tempat saya, saudara, itu ada satu kebiasaan masyarakat di tempat saya tinggal. Dia melakukan penangkapan ikan dengan satu jenis jaring. Sebetulnya jaring itu kalau dia dalam kapasitas besar dia dilarang, atau orang-orang mengenal dia dengan pukat harimau. Tetapi karena di wilayah pesisir itu dia menangkap ikan yang khususnya ikan-ikan kecil itu kita kenal ikan teri. Itu jaring itu khusus dan dilakukan oleh masyarakat setempat, oleh masyarakat adat lokal di situ, dan tidak dilakukan dalam bingkai yang besar atau dalam kelompok-kelompok besar, hanya satu perahu beranggotakan 6 orang. Nah, apakah ini merupakan satu pelanggaran ketika terumbu karang itu dirusak? Tidak. Kenapa tidak? Karena ketika mereka melakukan aktivitas, mereka sudah tahu bahwa di posisi-posisi tertentu tidak ada terumbu karang. Saya tidak tahu dengan saudara punya tempat namanya apa, tapi di tempat saya itu namanya karoro. Nah, karoro itu jaring yang kemudian dibuang di depan, di posisi yang tertentu untuk mengelilingi ikan-ikan. Nah, apa dampak dari eksploitasi tersebut, saudara? Nah, kalau saudara perhatikan, eksploitasi sumber daya alam itu yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Nah, termasuk kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, konflik sosial,
kerusakan lingkungan dan dapat berubah pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, saudara, kalau pencemaran air ini, saudara, beberapa tahun kemarin, 1 tahun yang lalu, ketika kami ditugaskan untuk melakukan penelitian, saya dengan dosen bagian, ada Ibu Fonda Hatu dan Ibu Lucia Tahamata, yang sama-sama kita melakukan penelitian pada satu perusahaan di Obi. Nah, perusahaan itu, saudara, dari laporan masyarakat bahwa limbahnya itu dibuang tidak tepat. Nah, hal ini kan tidak bisa dibuktikan dengan hanya datang lalu bertanya. Semua pihak harus memiliki tanggung jawab secara bersama-sama. Semua orang memiliki tanggung jawab secara bersama-sama untuk melihat ini. Nah, kerusakan lingkungan, saudara, itu banyak. Ambon akhir-akhir ini, dia memiliki curah hujan yang tinggi, ditambah lagi dengan bencana alam sana-sini. Itu adalah bentuk hal kecil yang saudara rasakan. Kita berbicara tentang eksploitasi alam misalnya, jangan kita melihat di tahapan yang terlalu besar, sementara di sekeliling kita, itu kita tidak mampu untuk menjembatani itu, kita tidak mampu menyelesaikan. Saudara sebagai mahasiswa hukum, kepedulian saudara sampai di tahap mana? Kalau saudara jadi anak pantai yang dari pulau satu ke pulau sebelah menyeberang dan masih buang sampah di pantai, atau saudara yang tinggal di kampung, tapi masih saja buang sampah di pantai, nah bagaimana tanggung jawab saudara? Nah, jadi dampak dari eksploitasi wilayah laut, itu bukan hanya bagaimana kita ada pada kelompok perusahaan yang besar, atau negara-negara maju yang melakukan pengemburan minyak, misalnya. Nah, illegal fishing di Laut Banda, saudara, sampai sekarang apakah saudara dapat dia punya laporan bahwa illegal fishing itu masih saja terjadi? Atau illegal fishing tiap tahun itu dia menurun atau dia meningkat? Kan tidak. Nah, dibutuhkan kerjasama yang baik. Bahwa dalam pencegahan, kita punya illegal fishing di Indonesia itu terus meningkat. Di Laut Natuna, Laut Banda, itu menjadi laut-laut yang dia punya sumber daya ikannya diambil secara cuma-cuma atau tanpa izin, tanpa perizinan yang lengkap. Nah, dibutuhkan apa? Saudara, kita punya banyak lembaga negara yang memiliki tanggung jawab, salah satunya Bakamla misalnya. Nah, sebetulnya upaya sudah dilakukan, tapi kita punya wilayah laut ini terlalu besar. Wilayah laut ini terlalu besar untuk bagaimana negara bisa hadir menurunkan angka ini, untuk menurunkan angka illegal fishing, maupun juga dengan tindak-tindak pelanggaran lainnya yang terjadi. Jadi konflik sosial antar masyarakat pun juga terjadi, saudara, di laut maupun di wilayah darat. Itu tetap saja ada konflik. Tapi bagaimana konflik masyarakat pesisir itu dia dapat diselesaikan. Saudara, kita punya undang-undang yang melindungi hak-hak masyarakat adat. Tetapi sejauh mana undang-undang itu dia diterima dengan baik, kalau perilaku dan kelakuan masyarakat adat itu menjadi tolak ukur yang berbeda. Nah, yang paling penting adalah bagaimana saudara dengan saya sebagai mahasiswa hukum, orang-orang yang belajar hukum, itu memahami bahwa dalam melakukan segala sesuatu, terkhususnya berkaitan dengan topik kita hari ini, eksploitasi wilayah laut, saudara, dalam UNCLOS 1982 itu sudah dengan jelas dia mengatur bahwa negara pantai dia memiliki kewenangan, ya. Negara pantai dia memiliki tanggung jawab. Negara pantai memiliki hak untuk mengelola sumber daya kelautan. Tetapi pengelolaan yang seperti apa? Pengelolaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya ada norma-norma yang tidak boleh dilanggar. Ya, ada pertanyaan, saudara? Ada pertanyaan? Ya. Ya. Ada
kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan bertanya, bagaimana negara Indonesia hadir sebagai pembelah masyarakat adat, Pak? Oh iya, baik. Pertanyaan sangat menarik ya, saudara. Ada yang mau mencoba menanggapi? Ya, ada yang mau menanggapi? Ya, pertanyaan adalah bagaimana negara Indonesia ini dia hadir sebagai pembela hak-hak masyarakat adat. Kalau kita lihat, saudara, payung hukumnya itu ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18B. Itu ada di situ bahwa negara menjamin hak-hak kesatuan masyarakat adat selama dia masih hidup. Dan yang paling penting adalah dia tidak bertentangan dengan hukum nasional. Apa yang diharapkan di situ bahwa negara ketika dia hadir, perilaku masyarakat adat itu dia tidak berhadapan atau bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Itu menjadi dasar. Nah, kalau negara hadir dalam bentuk apa? Banyak sekali. Ada produk undang-undang yang kemudian dikeluarkan, produk undang-undang yang kemudian dia dihadirkan untuk menjamin kebutuhan masyarakat adat. Khususnya apa? Khususnya undang-undang yang mengatur tentang wilayah pesisir. Ya, jadi Valen, nanti kalau pertanyaannya seperti apa negara itu dia hadir? Nah, negara hadir itu dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ada lagi yang mau bertanya, saudara? Ya, silakan. Apa saja yang dilihat dari masyarakat pesisir untuk mengelola sumber daya kelautan? Ya, baik, saudara. Pertanyaannya sangat menarik. Apa saja yang menjadi hak-hak masyarakat wilayah pesisir? Saudara dengan saya memiliki hak yang sama untuk mengelola apa yang menjadi milik kita. Jadi kalau masyarakat pesisir, dia tidak mengatakan bahwa itu adalah milik saya, tidak. Tapi segala sesuatu di wilayah pesisir, itu dia dimanfaatkan untuk kebutuhan bersama. Jadi kalau dia tidak bertentangan dengan hukum nasional, misalnya dia tidak menggunakan bom untuk menangkap ikan, karena bom punya daya ledakan yang dapat merusak lingkungan, maupun dia dapat merusak terumbu karang yang menjadi tempat untuk ikan berkumpul. Nah, atau dia tidak menggunakan kimia. Kalau di wilayah pesisir, kampung atau desa-desa, orang biasa mengatakan dengan boras. Nah, boras itu adalah salah satu alat kimia, obat kimia, yang dia membunuh ikan tanpa memilah bahwa ikan ini sudah layak dimakan atau tidak. Jadi, apa saja yang menjadi hak-hak masyarakat adat? Masyarakat adat menggunakan haknya selama itu tidak merusak lingkungan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Ya, ada lagi yang bertanya? Ya, baik, saudara. Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, saudara ada tugas yang harus saudara kumpulkan. Bisa ditulis, yaitu pertemuan minggu depan tugasnya adalah apa saja dampak eksploitasi lingkungan wilayah laut terhadap eksistensi masyarakat adat berdasarkan hukum internasional. Ya, baik saudara, di pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang tanggung jawab negara pantai terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Ya, terima kasih saudara. Sampai di sini pembelajaran kita. Saya harap apa yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik dan saudara dapat menjadikan itu sebagai bekal ilmu yang baik untuk menyelesaikan studi saudara pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. Demikian saudara, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian cuplikan video pembelajaran mata kuliah yang saya ampuh, yakni Hukum Laut Internasional. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.